Bab 170. Juan meraih tangan Runa, menggenggamnya erat. "Kamu udah makan?" tanyanya lagi. Runa mengangguk. "Udah kok." Juan melanjutkan, "Udah minum obat?" Kali ini, Runa menggeleng pelan. Ada raut bersalah di wajahnya. "Kenapa belum minum obat, sayang?" tanya Juan, suaranya terdengar lembut namun khawatir. "Kan biar cepat sembuh." Runa memanyunkan bibir, merajuk manja. "Nanti aja, Mas. Obatnya pahit. Aku nggak bisa minumnya." Juan tertawa kecil mendengar keluhan Runa yang terdengar seperti anak kecil. "Mau dihancurin kayak kemarin obatnya? Dibikin puyer?" tawarnya. Runa buru-buru menggeleng lebih keras. "Nggak mau, Mas. Malah tambah pahit. Kenapa kemarin nggak minta yang sirup aja, sih? Kan enak, manis rasanya." Juan lalu mengusap lembut puncak kepala Runa. "Nggak ada, sayang. Obatnya nggak ada yang bentuk sirup." Tanpa banyak bicara, Juan berdiri dan berjalan ke meja. Ia mengambil blister obat milik Runa, memencet satu butir ke telapak tangan, lalu meraih sebotol air mineral. Kembali duduk di depan Runa, Juan tersenyum penuh akal. Tanpa berkata apa-apa, Juan memasukkan obat itu ke dalam mulutnya sendiri, lalu meneguk air mineral. Sebelum Runa sempat bertanya, Juan mendekat, meraih wajah Runa, dan menempelkan bibirnya, mencium Runa perlahan. Dalam ciuman itu, ia dengan lembut memindahkan obat dari mulutnya ke mulut Runa. Karena terkejut, Runa refleks membuka mulutnya, membiarkan obat itu berpindah, lalu menelannya bersama air liur yang bercampur rasa manis dari ciuman Juan. Setelah Runa menelan obat itu, Juan melepaskan ciumannya dan menatap Runa dengan senyum puas. "Gimana? Masih pahit?" tanyanya, mengusap pipi Runa. Runa menghela napas, matanya berbinar malu-malu. "Masih sih. Tapi lebih gampang nelennya," jawabnya dengan suara lirih. Juan terkekeh pelan, lalu kembali mengambil satu obat lagi. Tanpa ragu, dia mengulang cara yang sama. 16. Memasukkan obat ke mulutnya, meneguk air, lalu menghadiahkan Runa sebuah ciuman lembut yang memindahkan obat itu ke mulut istrinya. Runa, yang awalnya kaget, kini mulai pasrah dan diam-diam menikmati perhatian Juan yang manis itu. Begitu semua obat tertelan, Juan menyandarkan keningnya ke dahi Runa. "Kalau tiap minum obat kayak gini, aku rela kamu sakit tiap hari," bisik Juan menggoda, membuat Runa terkikik kecil sambil memukul pelan dada suaminya. Hari itu, meski tubuhnya masih sedikit lemah, Runa merasa hatinya penuh kehangatan. Karena ia tahu, dengan Juan di sisinya, segala sakit perlahan-lahan terasa lebih ringan. Setelah Runa selesai meminum obatnya, Juan memeluk istrinya erat. Keheningan sesaat menyelimuti kamar, hanya terdengar suara napas mereka yang tenang. Juan membelai rambut Runa lembut sebelum akhirnya berbisik, "Sayang. Sepertinya minggu depan kita harus ke London." Runa mendongak menatap wajah suaminya, keningnya sedikit berkerut. "Ada apa, Mas?" Juan menghela napas panjang sebelum menjelaskan, "Tuan Gilbert, pengacaraku, baru saja menghubungi. Polisi di sana memerlukan keterangan dari Axel. Jadi, kita harus pergi ke sana." Runa terdiam beberapa saat, mencerna berita itu. "Kamu sudah memberitahu Axel, Mas?" tanyanya pelan. Juan menggeleng, ekspresinya tampak ragu dan khawatir. "Belum, sayang. Aku masih belum berani. Aku takut dia menolak, apalagi kalau tahu dia harus bertemu dengan Maria."
Suara Juan mengendur, ada kekhawatiran jelas di matanya. Runa meraih tangan Juan, menggenggamnya erat untuk memberikan ketenangan. Kalau begitu, biar aku yang bicara pelan-pelan padanya nanti, katanya dengan penuh keyakinan. Juan menatap Runa dengan rasa syukur yang dalam. Perempuan ini selalu tahu bagaimana membuat segalanya terasa lebih ringan. Ia membungkuk sedikit, mengecup kening Runa dengan lembut. Baiklah. Terima kasih, sayang, ucapnya tulus. Ada ketenangan yang mengalir di hatinya. Kini, dengan Runa di sisinya, ia tidak lagi merasa harus menghadapi semua ini sendirian. Bersama Runa, ia merasa lebih kuat, lebih yakin kalau mereka bisa melewati apapun, termasuk luka masa lalu yang mungkin kembali menghantui. Juan menarik Runa ke dalam pelukannya, membiarkan waktu sejenak berhenti di antara mereka. 2 hari kemudian, setelah Runa benar-benar pulih, ia memutuskan saat itu adalah waktu yang tepat untuk bicara dengan Axel. Siang itu, mereka sedang duduk di ruang keluarga, bermain puzzle bersama. Axel tampak ceria, sesekali tertawa kecil saat Runa pura-pura kesulitan menyusun potongan-potongan gambar. Di sela-sela kebersamaan itu, dengan suara selembut mungkin, Runa membuka pembicaraan. Axel, kamu kangen gak sama London? Tanyanya santai, sambil tetap memegang satu potongan puzzle di tangannya. Axel langsung menghentikan gerakannya. Dahi kecilnya berkerut, matanya menatap Runa penuh curiga. Kenapa Mama tiba-tiba tanya begitu? Mama mau ngirim aku balik ke London. Suaranya mulai bergetar. Sebelum Runa sempat menjawab, Axel sudah lebih dulu bersuara, kali ini dengan nada panik dan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau sama ibu lagi. Dia jahat. Aku mau di sini aja sama Mama dan Ayah. Axel lalu memeluk Runa erat-erat sambil menangis terseduh. Maafin Axel kalau Axel nakal Ma, tapi jangan suruh Axel tinggal lagi sama ibu. Axel takut. 17. Runa terhenyak, hatinya mencelos melihat reaksi Axel. Ia tak menyangka luka di hati anak kecil itu begitu dalam. Dengan lembut, ia membelai kepala Axel dan membalas pelukannya erat. Bukan, sayang. Bukan begitu, bisik Runa, berusaha menenangkan Axel. Mama nggak akan pernah biarkan siapapun mengambil kamu dari Mama dan Ayah. Kamu akan tetap di sini, bersama kita, ucapnya, suaranya penuh janji yang tulus. Axel masih menangis, bahunya kecilnya berguncang dalam pelukan Runa. Terus, kenapa Mama nanya tentang London? Tanya Axel terbata-bata. Axel nggak suka, Ma. Axel benci London. Runa menghela napas pelan, mencoba mencari kata-kata yang paling sederhana dan bisa dipahami oleh anak seusia Axel. Ia mengusap air mata Axel dengan lembut sebelum bicara lagi. Axel, dengerin Mama, ya. Ucapnya lembut. Axel mengangguk kecil, masih terisak. Axel tahu kan, kalau Ibu Maria itu pernah jahat sama Axel? Tanya Runa hati-hati. Axel kembali mengangguk, wajah kecilnya tampak murung. Nah, kalau Axel nakal, biasanya ayah kasih hukuman kan? Supaya Axel sadar, biar tahu apa yang Axel lakukan salah, lanjut Runa perlahan, menunggu Axel mengerti. Nah, Ibu Maria juga begitu, sayang. Karena dia jahat sama Axel, sekarang dia harus dikasih hukuman. Tapi supaya itu bisa terjadi, Axel perlu cerita ke polisi di sana tentang apa yang Ibu Maria lakukan. Supaya mereka percaya, dan bisa kasih hukuman yang adil. Axel menatap Runa dengan mata besar yang masih berkaca-kaca. Axel harus ke London buat cerita ke Pak Polisi.
Suaranya lirih. Iya, sayang. Tapi Mama dan Ayah akan ikut. Kita pergi sama-sama. Mama janji, kamu nggak akan ketemu Ibu Maria kalau kamu nggak mau. Kamu cuma perlu cerita, kayak kita lagi ngobrol biasa gini. Runa menggenggam tangan kecil Axel erat, memberikan rasa aman. Axel menunduk, berpikir sejenak. Lalu pelan-pelan dia berkata, kalau Mama dan Ayah ikut. Axel mau. Runa tersenyum lega, lalu memeluk Axel erat-erat. Pintarnya anak Mama. Terima kasih, sayang. Mama bangga banget sama kamu. Axel mengusap matanya yang basah dengan punggung tangannya, lalu bertanya polos, abis itu kita pulang lagi ke sini kan, Ma? Runa tertawa kecil sambil mengecup kening Axel. Iya, kita pulang lagi ke sini nanti kalau urusan di sana sudah selesai. Nanti di London, Mama sama Ayah akan mengajak Axel jalan-jalan mau. Mendengar itu, Axel akhirnya bisa tersenyum tipis dan mengangguk meskipun matanya masih merah. Tapi di hatinya, benih keberanian kecil mulai tumbuh, karena dia tahu, apapun yang terjadi, Mama dan Ayah akan selalu ada di sisinya. Seminggu kemudian, pagi-pagi sekali, Runa dan Juan sudah sibuk menyiapkan keberangkatan mereka ke London. Tiket, paspor, semua keperluan Axel sudah mereka siapkan dengan matang. Axel terlihat sedikit tegang pagi itu, tetapi ia tetap menggenggam tangan Runa erat saat mereka memasuki bandara. Axel nggak usah takut, ya. Anggap aja kita mau liburan. Mama dan Ayah di sini, kita bakal nemenin Axel terus, bisik Runa menenangkan sambil membenarkan topi kecil yang dipakai Axel. Axel mengangguk patuh, meski wajahnya masih tegang. Perjalanan menuju London memakan waktu berjam-jam, dan Axel lebih banyak tidur di pangkuan Runa. Sesekali ia terbangun, memeluk erat lengan Runa, sebelum akhirnya tertidur lagi. Juan memandang mereka. 18. Dengan tatapan hangat. Dalam hatinya, ia bersyukur Axel sekarang punya sosok Runa yang begitu sabar dan penuh kasih. Setibanya di London, Tuan Gilbert, pengacara Juan, sudah menunggu di bandara. Lelaki berusia sekitar 50 tahun itu menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang kembali di London, Tuan Juan, Nyonya Runa. Dan tentu saja Tuan muda Axel, sapa Gilbert sambil tersenyum kepada Axel. Axel hanya diam memegang tangan Runa erat-erat. Kami sudah atur semuanya. Besok pagi, Axel hanya perlu bertemu dengan 2 orang dari polisi khusus anak. Tidak perlu khawatir, mereka sangat ramah, seperti guru di sekolah, jelas Gilbert kepada Juan dan Runa. Juan mengangguk lega. Bagus. Kami nggak mau Axel merasa tertekan. Gilbert tersenyum. Saya paham, Tuan. Percayalah, semua akan berjalan lancar. Setelah itu, mereka langsung menuju hotel yang disiapkan oleh anak buah Juan. Lokasinya tenang, jauh dari pusat kota, demi keamanan dan kenyamanan Axel. Malamnya, di kamar hotel, Axel terlihat gelisah. Ia duduk di ranjang sambil memeluk boneka kecil yang dulu dibelikan Runa untuknya. Runa mendekat dan duduk di tepi ranjang. Axel, mau Mama ceritain cerita sebelum tidur? Tawarnya lembut. Axel mengangguk pelan. Maka Runa pun menulai bercerita tentang seekor dinosaurus kecil yang berani melawan monster jahat di hutan. Perlahan-lahan, Axel pun terlelap, masih memegang erat tangan Runa. Sementara itu, Juan berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan mereka untuk melindungi Axel belum selesai. Tapi ia juga tahu, selama ada Runa di sisi mereka,
mereka bisa melewati semua ini bersama. 19. Keesokan paginya, suasana sedikit tegang saat mereka menuju kantor polisi. Namun ruangan tempat Axel bertemu dengan petugas dirancang seperti ruang bermain. Ada mainan, buku gambar, bahkan bantal warna-warni. Runa dan Juan duduk di luar, menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian, seorang petugas keluar, tersenyum, dan memberi isyarat memanggil mereka masuk. Axel duduk di kursi kecil, tersenyum kecil sambil memegangi mainan. "Axel anak yang luar biasa," kata salah satu petugas kepada mereka. Dia sudah menceritakan apa yang terjadi dengan sangat jelas. Dia sangat pemberani. Juan menghela napas lega, sedangkan Runa segera menghampiri Axel dan memeluknya erat. "Kamu hebat sekali, sayang," bisik Runa bangga. Axel tersenyum kecil. "Axel mau pulang sekarang, Ma." Runa tertawa pelan. "Iya, sayang. Kita pulang ya setelah ini. Kamu sudah melakukan semuanya dengan baik. Mama dan Ayah akan belikan es krim spesial buat Axel, iya kan ya?" Juan mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban berat di pundaknya mulai terangkat. Masa depan Axel kini lebih aman. Setelah Axel selesai memberikan keterangannya kepada polisi, Juan memeluk anak itu erat-erat, bangga sekaligus lega. Axel sudah berusaha sekuat mungkin walau ada ketakutan dalam dirinya. Juan tahu, itu bukan hal mudah untuk seorang anak seusia Axel. Sementara Axel dan Runa duduk di sudut ruang tunggu, membicarakan hal-hal ringan untuk mengalihkan perhatian, seorang pria parubaya berbadan tegap dan bersetelan jas rapi mendekati Juan. Ia adalah Tuan Gilbert, pengacara keluarga Edward. "Tuan Juan," sapa Tuan Gilbert dengan suara tenang. "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Tuan Muda Axel sudah memberikan keterangan hari ini. Ini akan sangat membantu proses hukum ke depan." Juan mengangguk singkat, menunjukkan sikap menghormati. "Apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" Tuan Gilbert membuka map hitam yang dibawanya, lalu melirik sekilas sebelum menjawab, "Lusa akan diadakan sidang untuk Nona Maria. Saya harap Anda bisa hadir dan menjadi saksi. Kesaksian Anda sangat penting untuk menguatkan tuntutan. Karena lusa adalah hari di mana hakim juga akan membacakan keputusan sidang." Juan menghela napas pelan, menimbang sejenak. "Kalau saya hadir dan memberikan kesaksian, seberapa besar kemungkinan Maria dihukum?" Tuan Gilbert mengangguk mantap. "Dengan bukti kuat dari Tuan Edward, rekaman pengakuan dari Tuan Diego, serta kesaksian dari Anda dan Tuan Muda Axel, saya berani menjamin bahwa hakim akan memutuskan Nona Maria bersalah." Juan menatap tajam ke arah pengacaranya. Ada satu pertanyaan yang mengganjal di pikirannya. Kalau dia dinyatakan bersalah, berapa lama hukuman yang akan dia terima? Tuan Gilbert pun mulai menjelaskan dengan rinci, menyebutkan pasal-pasal hukum di Inggris. Ia mengatakan bahwa untuk kasus penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan terhadap anak di bawah umur 20, terdakwa bisa dijatuhi hukuman penjara selama 10 hingga 15 tahun, tergantung keputusan hakim dan pertimbangan keadaan yang memberatkan. Juan mengangguk perlahan, wajahnya tetap serius. Setidaknya keadilan akan ditegakkan untuk Axel. "Baiklah," ucap Juan akhirnya. "Lusa saya akan hadir untuk menjadi saksi." Lalu menambahkan dengan nada tegas, "Tapi saya ingin Anda memastikan satu hal, Tuan Gilbert. Setelah ini, Axel tidak perlu lagi diinterogasi. Dia sudah cukup berani hari ini. Saya tidak mau ada sesi tanya jawab lagi yang membuatnya mengingat luka lamanya."
Tuan Gilbert mengangguk penuh pengertian. Saya mengerti, Tuan Juan. Saya juga seorang ayah. Saya akan berusaha keras memastikan Tuan Muda Axel tidak perlu lagi memberikan keterangan tambahan, kecuali dalam kondisi sangat mendesak. Juan menghela napas lega, lalu menepuk pundak pengacaranya. Terima kasih. Saya percaya Anda bisa mengurus semuanya. Mereka berjabat tangan dengan kokoh, sebagai tanda kesepakatan dan kepercayaan. Dari kejauhan, Juan melihat Runa yang sedang mengajak Axel tertawa kecil, berusaha menghapus sisa-sisa ketegangan di wajah mungil anak itu. Hatinya terasa hangat. Dalam hati Juan bertekad, apapun yang terjadi di sidang nanti, ia akan melindungi Axel dengan seluruh hidupnya. Keesokan harinya, setelah urusan dengan polisi selesai dengan baik, Juan berinisiatif untuk mengajak Runa dan Axel jalan-jalan. Ia tidak ingin Axel hanya mengingat London sebagai kota yang penuh kenangan buruk. La ingin mengganti bayangan itu dengan tawa dan keceriaan. Axel, ayah mau ajak kamu jalan-jalan hari ini, kata Juan pagi-pagi sambil mengelus kepala Axel yang baru saja bangun. Axel membuka matanya perlahan, sedikit mengerjap. Kemana, ayah? Ke tempat seru. Banyak mainannya, banyak hal yang bisa kamu lihat dan naiki, jawab Juan sambil tersenyum. Runa, yang baru keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya, ikut menimpali, kamu mau kan, jalan-jalan sama mama dan ayah hari ini? Axel mengangguk kecil, masih setengah mengantuk, tapi ada kilatan antusias di matanya. Ia mempercayai Juan dan Runa sepenuhnya. Hari itu, mereka bertiga menuju Thorpe Park, taman hiburan besar di pinggiran London. Cuaca cerah, langit membiru tanpa awan, membuat suasana hati semakin semangat. Begitu memasuki gerbang taman, Axel langsung terpesona melihat beragam wahana warna-warni yang ramai dengan tawa anak-anak. Wow, besar banget tempatnya. Seru Axel sambil menatap sekeliling dengan mata membulat. Juan tertawa kecil. Kamu menyukainya, nak? Ayo kita pilih wahana yang kamu mau. Mereka pertama kali mencoba wahana anak-anak seperti Flying Fish, roller coaster kecil yang ramah untuk anak seusia Axel. Axel sempat ragu-ragu saat duduk di kereta kecil itu, memegang tangan Runa erat-erat. Nggak apa-apa, Mama di sini, bisik Runa sambil menenangkan. Kita naik bareng-bareng. Saat kereta mulai berjalan, Axel menjerit kecil, tetapi tak lama kemudian tawanya pecah, mengalahkan ketakutannya. Juan yang duduk di belakang mereka ikut tertawa lega melihat Axel bersenang-senang. 21. Setelah beberapa wahana lain yang lebih santai seperti merry-go-round dan bumper cars, mereka duduk sebentar di bangku taman untuk beristirahat sambil menikmati es krim. Axel, apa kamu senang? Tanya Juan sambil menyodorkan es krim rasa coklat. Axel mengangguk antusias, es krim belepotan di sekitar mulutnya. Senang banget. Ayah. Dulu ibu nggak pernah ngajak aku jalan-jalan ke tempat seperti ini. Axel baru tahu kalau di London ada permainan bagus kayak gini, katanya polos. Juan dan Runa bertukar pandang menahan sedih. London memang indah, sayang. Kata Runa lembut. Tapi, dimanapun Axel berada, asalkan kita bersama orang yang kita sayangi, semua akan menjadi indah. Axel tersenyum lebar, seolah baru mengerti bahwa kehadiran keluarga jauh lebih penting daripada tempat di mana mereka berada. Sore harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke Legoland Windsor. Dunia kecil penuh bangunan dari balok-balok Lego itu membuat Axel benar-benar takjub. Ia berlari ke sana kemari, menunjuk patung naga, istana, bahkan miniatur kota yang seluruhnya terbuat dari Lego. Ma, lihat,
Ada kereta api Lego. Seru Axel kegirangan. Juan dan Runa membiarkannya menikmati dunia kecil itu, sesekali mengikutinya mencoba wahana air atau berfoto bersama patung-patung Lego berwarna-warni. Runa bahkan membelikan Axel satu set Lego kecil di toko souvenir. Nanti kita bangun bareng di rumah, ya, kata Runa sambil menyerahkan kotak itu. Axel memeluk kotak Lego itu erat-erat. Makasih, Mama. Menjelang malam, ketika matahari mulai terbenam, mereka duduk di tepi danau kecil di dalam area Legoland. Axel bersandar di pangkuan Runa, lelah tapi wajahnya penuh kebahagiaan. Juan memandang Axel dengan mata hangat. Lihat, sayang. Di London juga bisa menjadi tempat di mana kamu bisa tertawa, bermain, dan bahagia. Axel mengangguk pelan. London gak seran, Ayah. London bagus. Kalau bareng Mama dan Ayah. Runa menunduk, mengecup kening Axel penuh kasih. Benar sekali, sayang. Dimanapun, kalau kita bersama, semuanya akan terasa indah. Dalam keheningan yang nyaman, ketiganya menikmati momen sederhana itu keluarga kecil yang perlahan membangun kembali kebahagiaan mereka dari serpihan luka masa lalu. Hari sidang pun tiba. Cuaca London pagi itu tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati Juan. Ia tiba di gedung pengadilan bersama Tuan Gilbert. Runa dan Axel sengaja tidak ikut, Juan ingin menjaga agar Axel tidak lagi terpapar suasana yang bisa membangkitkan traumanya. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang. Beberapa wartawan lokal sudah berkumpul di luar, mencium aroma skandal yang melibatkan orang-orang terpandang. Namun Juan tetap tenang. Lah hanya fokus pada satu tujuan, memastikan keadilan ditegakkan. 22. Maria duduk di kursi terdakwa, mengenakan baju tahanan abu-abu. Wajahnya tampak lebih tirus dari terakhir kali Juan melihatnya. Di matanya ada campuran rasa marah dan takut, namun tak ada rasa bersalah sedikitpun. Hakim memulai sidang dengan suara berat dan tegas. Jaksa penuntut memaparkan semua bukti di hadapan hakim dan juri, rekaman suara, foto-foto luka Axel, laporan medis, serta kesaksian dari para saksi sebelumnya. Saat tiba giliran Juan untuk bersaksi, ia berjalan menuju kursi saksi dengan langkah mantap. Tangannya sempat mengepal, namun ia menghela napas dalam-dalam dan menguatkan hatinya. Silahkan perkenalkan diri Anda, ujar hakim. Saya Juan Fernando, ucapnya dengan suara mantap. Ayah kandung dari Axel Fernando. Jaksa pun mulai bertanya. Juan menjelaskan dengan detail bagaimana ia menemukan Axel dalam kondisi terluka, bagaimana. Axel menceritakan perlakuan buruk yang diterimanya dari Maria, ibu kandungnya sendiri. Suaranya tegas namun penuh emosi, setiap kata mengandung luka dan kemarahan yang selama ini dipendamnya. Bagaimana reaksi Tuan ketika mengetahui semua perlakuan itu? Tanya jaksa. Juan menatap lurus ke depan, menahan emosi yang bergolak. Saya merasa hancur. Tidak ada seorang anak pun yang pantas diperlakukan seperti itu. Apalagi oleh ibunya sendiri. Ruangan sidang hening. Bahkan Maria yang sejak tadi mencoba menunjukkan sikap acuh, kini mulai gelisah di kursinya. Ketika giliran pengacara Maria mencoba mengecoh Juan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, Juan tetap tenang. Dia menjawab dengan lugas dan konsisten, menunjukkan bahwa semua tuduhan memang berlandaskan bukti kuat, bukan sekadar asumsi. Setelah beberapa jam, sidang pun mencapai bagian akhir. Hakim mengetukkan palu ringan dan berkata bahwa keputusan akan diumumkan setelah istirahat siang. Juan kembali ke ruang tunggu bersama Tuan Gilbert. Ia merasa sedikit lega karena sudah mengeluarkan semua unek-uneknya. Tuan Gilbert menepuk bahu Juan. Anda sudah melakukan yang terbaik,
Tuan Juan. Percayalah, keadilan akan berpihak pada kebenaran. Beberapa jam kemudian, seluruh peserta sidang kembali memasuki ruang sidang. Hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, menyatakan Maria bersalah atas tuduhan penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur dan percobaan pembunuhan. Dengan ini, ucap hakim, suaranya berat, pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa, Maria Estela Carten. Suasana ruang sidang mendadak ramai. Maria berteriak tidak terima, mencoba memberontak dari kursi terdakwanya, tapi segera ditahan oleh petugas keamanan.